Halo semua, jumpa lagi dengan aku dalam drama berjudul. Drama ini bercerita tentang segala sesuatu dalam dunia marketing, mulai dari persaingan sampai idealisme. Ada misterinya, ada romansanya, ada juga akunya. Penasaran? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. Nah, cerita berawal di sebuah laboratorium gelap di mana seorang satpam sedang memeriksa hal yang sangat mencurigakan. Namun tiba-tiba seseorang dengan topeng kelinci menyerangnya, membuka topengnya, dan itu video promosi yang ditunjukkan marketing bernama Nam kepada pimpinan perusahaan skincare ternama XU Beauty bernama Kim. Tapi si Kim tidak tertarik dengan video tersebut. Penasaran kenapa marketing Nayeon belum juga datang. Namun si Nam alasan kalau sepertinya wanita judes itu tidak akan muncul. Padahal Nayeon terjebak macet bersama asistennya si Yomi akibat si Nam yang tiba-tiba mengubah titik pertemuan. Jadi Nam dan Nayeon adalah manajer marketing di perusahaan agensi Sonsu dan mereka saingan merebut proyek iklan terbesar tahun ini milik XU Beauty. Tapi bukan marketing namanya kalau nyerah dengan macet, di mana Nayeon menjanjikan bayaran 10 kali lipat jika supir taksinya dapat sampai dalam 5 menit. Alhasil sang supir menancap gasnya, melipir lewat jalan tikus hingga sampai tepat waktu. Nayeon juga tak lupa menyuruh seseorang datang dalam waktu 3 menit, membuat si Nam sangat terkejut tapi pura-pura senang. Lagian waktu pertemuannya sisa 5 menit. Namun Nayeon tak masalah menjelaskan kalau aktor utama di film itu pernah terlibat skandal judi dan mabok-mabokan, bahkan pernah dipenjara. Tapi dengan film action itu, si aktor berhasil meraih penghargaan sebagai aktor terbaik Korea dan sukses hingga sekarang karena saat si aktor lagi terpuruk, Nayeon sengaja menjadikannya sebagai penjahat di film kriminal agar publik dapat memakinya sesuka hati. Tapi lama-kelamaan publik mulai lupa dan malah suka dengan aktingnya. Dan biar si Kim percaya, Nayeon menyuruhnya melihat ke depan, di mana sang aktor muncul dengan piyamanya, tanda kalau dia buru-buru. Karena apapun yang diperintahkan Nayeon, aktor tersebut akan melakukannya seperti seekor anjing, membuat Kim terkesan dan setuju memilih Nayeon. Jelas dong si Nam protes, tapi Nayeon menyuruhnya duduk tenang aja di sana, melihat kesuksesannya. Nah, Kim pun mengajaknya ke daerah kumuh yang ingin disewanya, bersedia mengikuti semua saran Nayeon, asalkan dapat mendirikan toko pop-up di tempat tersebut sebagai langkah awal promosi XU Beauty. Masalahnya, lokasi itu adalah tempat di mana para perajin sepatu beroperasi selama puluhan tahun, yang pastinya mereka akan kesulitan menggusurnya. Tapi Nayeon hanya tersenyum, tanda kalau si Kim tak perlu khawatir. Nah, yang belum ngerti, toko pop-up adalah toko yang didirikan sementara guna mengenalkan produk sepatu, ngetes pasar, ataupun event marketing. Tentunya dengan strategi marketing yang tidak biasa, seperti memberikan diskon gede atau semacamnya. Nah, sebagai langkah awal, Nayeon pun memerintahkan Yomi untuk menyiapkan segala sesuatunya, termasuk menggusur perajin sepatu di sana. Tapi seperti biasa, Yomi yang lamban membuat Nayeon kesel, terpaksa mencatat tugas-tugas tersebut untuk disebarkan ke departemen terkait. Alhasil, dalam waktu singkat, semua tim bergerak sambil terkagum-kagum dengan kesuksesan Nayeon yang berhasil mendapatkan proyek tersebut. Bahkan ada yang beranggapan kalau kesuksesan proyek itu akan membuat Nayeon diangkat sebagai eksekutif termuda di grup pusat. Agensi Sonsu adalah anak perusahaan dari grup raksasa Segye. Makanya semua karyawan di sana bekerja sekeras mungkin agar dapat dipindahkan ke grup pusat. Padahal mereka semua tak tahu apa yang dialami Nayeon. Di mana ada kesuksesan, maka disitulah ada segelintir publik yang mencela, menuduh Nayeon menggoda pimpinan XU Beauty untuk mendapatkan proyek tersebut. Tapi Nayeon sudah tahan banting. Singkatnya, eksekutif senior grup pusat sekaligus CEO agensi Sonsu bernama Haejun kembali dari liburannya, berterima kasih karena Nayeon berhasil menjaga nama baiknya. Hanya saja ia meminta Nayeon hati-hati karena XU Beauty pernah terlibat skandal uji coba hewan beberapa tahun lalu yang jelas menyalahi aturan di Korsel. Selain itu, menggusur perajin sepatu tersebut tidaklah mudah. Namun,
쉽지 않은 걸 해내야 시끄러워지죠. Ya, besoknya Nayeon mengerahkan orang-orang untuk membuat kehebohan di sana. Tapi aku yang bernama Yunho membantu perajin tersebut. Padahal si Yunho adalah pekerja magang di Sonsu. Tak hanya itu, Yunho bahkan mengedarkan selebaran agar marketing di Sonsu tidak setuju dengan penggusuran tersebut. Membuat rekan-rekan magangnya bernama Udin dan Wati panik. Apalagi mereka ketahuan senior. Namun, ya, Yunho tak peduli selama apa yang dilakukannya benar. Lagian, ia kerja di sana atas rekomendasi Nayeon, pengajar di kampusnya dulu. Menjelaskan kalau meskipun Nayeon seperti nenek lampir dan psikopat berdarah dingin, ia tidak takut. Membuat semuanya panik karena alhasil Yunho dipanggil ke ruangan. Namun si Yunho malah menunjukkan hasil risetnya bahwa mereka tuh tidak boleh mengambil proyek tersebut. Selain kasihan dengan perajin sepatu itu, ia juga menemukan kejanggalan terkait XU Beauty yang melakukan uji coba pada hewan. Tapi Nayeon marah, toh tidak ada yang suci dalam dunia marketing, membuat Yunho sedih. Jadi 2 tahun lalu, Nayeon yang ngajar di kampusnya membuatnya terkagum-kagum, tertarik untuk jadi marketing juga. Dan kata-katanya yang membuat Nayeon terkesan adalah, 한 사람이라도 그 브랜드를 진정으로 사랑하는 게 더 중요하지 않을까요? sama dengan hubungan, jika ada satu orang yang benar-benar tulus mencintai, maka itu sudah cukup. Jadinya si Yunho diterima magang di sana, tapi sekarang ia benar-benar kecewa. Namun untuk membuktikan kalau tidak ada masalah menjalankan proyek tersebut, Nayeon pun mengambil nomor ponselnya. Pokoknya Yunho harus segera datang jika ia memanggil. Tapi saat Yunho pergi, tiba-tiba telinganya berdengung, tanda kalau Nayeon punya kelainan. Singkatnya, kepala kreatif bernama Jungwo menunjukkan hasil konsepnya, terutama undangan yang elegan. Tapi teringat dengan tuduhan Yunho tadi, Nayeon meminta Jungwo mengubahnya menjadi konsep yang lebih mengedepankan lingkungan. Jadinya Jungwo harus lembur, tapi si Yomi malah senang karena dapat berduaan dengan orang yang dicintainya. Sementara Udin Wati mengingatkan Yunho untuk tidak gegabah, jangan sampai Yunho dilempar ke tim marketing buangan. Membuat Yunho gelisah, apalagi Nayeon tiba-tiba menyuruhnya ke sebuah hotel. Nah, rupanya si Nayeon mempertemukan Yunho dengan si Kim, biar si Kim dapat menjelaskan dan memberikan bukti kalau pengujian pada hewan itu adalah rumor palsu belaka. Lagian mereka di XU Beauty sangat mencintai hewan, seperti apa yang dilakukannya sekarang pada kelinci peliharaannya. Alhasil Yunho minta maaf kepada Nayeon, tapi karena Yunho sedikit menggoda sambil meledek, si Nayeon akhirnya menurunkannya di tengah-tengah jembatan sambil mengirim pesan kalau besok Yunho harus ke pabrik XU Beauty. Nah, saat pulang lampu rumahnya malah padam, membuat penyakitnya yang takut akan kegelapan tiba-tiba kambuh. Untung ia masih sempat menyalakannya, segera meminum obatnya, dan setelah reda ia langsung menghubungi ART dan memecatnya. Tanda si Nayeon adalah orang perfeksionis yang tidak akan memberikan kesempatan kedua kepada siapapun. Tapi 덕분에 온 완. 근데 공장의 선배도 같이 가는 거죠? nah, besoknya Yunho memulai hari di kosan atapnya, memasak seperti biasa, tidak lupa memeriksa jadwal Nayeon yang akan rapat di grup pusat hari ini. Karena itu ia bergegas ke sana, tapi sebelum pergi ia harus nyiram bunga dulu, tanda bahwa Yunho seorang pemerhati lingkungan. Singkatnya, saat Nayeon sampai, dia malah nongol, tapi mobil di belakang membuatnya keserimpet. Lah, malah kebalik anjir. Tapi Nayeon malah melepasnya. Kesal mengapa juga berondong ini selalu cari-cari kesempatan menggodanya. Lagian Yunho harus bersiap karena pabriknya sangatlah jauh. Dan benar saja, setelah diperiksa, pabrik itu ternyata ada di provinsi lain. Meskipun begitu, ia malah sempat-sempatnya ngirim pesan semangat buat Nayeon idolanya. Nah, Nayeon sendiri menghadiri rapat eksekutif grup pusat, dan pastinya Direktur Han yang menjadi saingan Haejun ada di sana bersama Sinam, anak buah penjilatnya itu, meledek Nayeon dan Haejun. Untungnya sih Nayeon tidak terpancing. Di lain sisi, meskipun menempuh perjalanan yang cukup jauh, Yunho akhirnya sampai di sana, coba-coba ngetes forklift, tapi malah mengacak-ngacak pabrik.
Tapi karena itu, ia tak sengaja melihat Jeremy yang didatangkan dari pintu belakang. Membuat karyawan pabrik kita panggil Bejo sangat panik. Segera mengalihkan pembicaraan, mengajak Yunho makan saja. Nayeon sendiri yang habis rapat tiba-tiba mendapat telepon dari si Kim yang khawatir dengan keberadaan Yunho. Tapi Nayeon meyakinkannya kalau tak ada masalah dengan itu. Ya, ada yang aneh sih dengan tingkah si Nayeon. Sudah jelas-jelas Yunho dapat menimbulkan masalah, tapi malah membiarkannya seolah-olah punya tujuan. Singkatnya, konsep yang dibuat Jungwoo pun selesai, termasuk undangan VIP yang jika terkena cahaya akan menunjukkan refleksi laut. Sama seperti skincare tersebut yang dibuat dari air laut terdalam. Tapi tiba-tiba, 근데 왜 넌 연애 안 해? ya, Jungwoo sebenarnya suka kepada Nayeon, tapi Nayeon hanya menganggapnya sebagai rekan kerja. Segera mengalihkan pembicaraan, dan Yomi yang melihat itu jelas saja kesel. Karena sudah lama ia menggoda Jungwoo, tapi Jungwoo tidak peduli. Bahkan sekarang, saat Yomi dengan berani menunjukkan perasaannya, Jungwoo malah memastikan kalau mereka hanyalah teman biasa. Singkatnya, Yunho yang sudah sampai stasiun malah lupa dengan ponselnya. Alhasil, ia balik ke pabrik menemukan ponselnya di forklift tadi. Tapi karena penasaran dengan Jeremy itu, ia pun masuk pemeriksanya, menemukan kelinci dengan mata merah. Dan saat membuka pintu di belakangnya, ia sangat terkejut karena terbukti kalau pabrik itu benar-benar menjadikan hewan sebagai bahan percobaan. Nah, Yunho pun balik ke kantor menunjukkan kelinci itu kepada Nayeon, termasuk video di pabrik tadi. Berharap Nayeon setuju untuk tidak melanjutkan proyeknya. Tapi Nayeon malah menghapus semuanya. 제대로 덮어야지. 확실하게. Ya, Nayeon tak peduli itu. Toh ia dapat mencapai posisinya sekarang karena tidak menganggap marketing sebagai kerjaan yang suci. Memastikan agar Yunho tidak membocorkannya kepada siapapun. Karena ia mempertaruhkan semuanya untuk proyek tersebut. Bahkan mampu menjual jiwanya. Tapi setelah Yunho pergi, telinganya lagi-lagi berdengung. Sementara Yunho yang kebingungan menghubungi teman wanitanya bernama Daan, bermaksud ke kuil untuk menenangkan diri. Nah, si Nayeon ternyata menyimpan video tadi di ponselnya, segera menemui si Kim di hotel dan menunjukkannya. Si Kim sih tidak mengelak, lagian Nayeon tahu sendiri bagaimana bisnis bekerja, yang jika mereka sangat idealis, mana mungkin jadi sukses seperti sekarang. Namun, 이 정도인데 어떠실까요? ya, Nayeon malah memanfaatkan itu agar si Kim memberikan uang ekstra 10 juta dolar sesuai isi perjanjiannya. Dan yang terpenting, Kim hanya boleh menggunakan jasanya dalam setiap peluncuran produk karena hanya Nayeon yang dapat membantunya. Alhasil, Nayeon menjalani kesepakatan eksklusif sebagai agen marketing tunggal untuk semua anak perusahaan XU Beauty. Dengan begitu, si Nayeon menjadi satu-satunya marketing termuda paling sukses saat ini. Bahkan dipuji-puji oleh grup pusat, dan Yunho hanya bisa pasrah melihat berita tersebut. Tapi Daan, sang gadis penghuni kuil, menyarankan agar Yunho mengikuti kata hatinya, membuat Yunho semangat kembali. Nah, ia pun ke pabrik, tapi rupanya kelinci-kelinci itu sudah menghilang. Tak sampai di situ, para perajin sepatu juga setuju memberikan gedungnya. Ya, uang 10 juta dolar dari si Kim digunakan si Nayeon untuk memberi kompensasi kepada perajin. Meskipun begitu, ada satu orang yang tidak setuju. Kita panggil Burhan, bahkan memilih bertahan di sana. Nah, Yomi pun dengan bahagianya mengabarkan kalau semuanya sudah setuju kecuali si Burhan. Mengira kerja kerasnya akan diapresiasi, tapi Nayeon malah meledeknya kalau Yomi itu belum pantas menggantikan posisinya jika ia nanti naik jabatan ke pusat. 가장 소중히 여기는 거. 그걸 무기로 쥐고 있어야 협상이 가능하지? Ya, dari monitornya, Nayeon ternyata sudah mencari tahu kelemahan si Burhan, yaitu keluarga. Namun, si Nam yang mendengar ledekan tadi jelas mengompori si Yomi. Kalau harusnya Yomi tidak setia-setia banget kepada wanita judes itu. Apalagi dulu Yomi dan Nayeon masuk ke sana sebagai marketing di angkatan yang sama. Nah, di gedung, si Burhan sudah ngareok. Pokoknya, ia tak akan menyerahkan gedung itu, meskipun diberi kompensasi berapapun. Tapi Nayeon tiba-tiba datang dengan beraninya menghadapi Burhan.
도망간 가족들이 다시 돌아올 정도는 되지 않을까요? Yah, Nayeon mengingatkan kalau uang itu dapat dipakai Burhan untuk memberi sedikit kebahagiaan kepada keluarganya, utamanya putri Burhan. Tapi si Burhan tidak bergeming, bahkan mengancam pakai pisau. Secara kebetulan, Yunho muncul segera mencegat Burhan, namun jelas dong Burhan panik, apalagi insiden itu direkam, membuatnya segera kabur dari sana. Anehnya, si Nayeon malah senyum-senyum, karena sebenarnya sejak awal ia melibatkan Yunho adalah bagian dari rencananya untuk mendapatkan bukti kelinci percobaan yang dijadikannya alat mendapatkan uang di awal, serta mengusir para perajin itu seperti tadi. Singkatnya, Nayeon pun berhasil menyulap gedung itu sebagai toko pop-up bertema alam, biar orang-orang pada tahu kalau XU Beauty adalah perusahaan yang peduli lingkungan, tak seperti dengan apa yang dirumorkan. Yah, dalam sekejap tempat yang dulunya usang menjelma menjadi salah satu tempat favorit di Seoul. Tak hanya itu, Nayeon juga menyulap ruang pajangan seperti di dasar laut, 위지의 바다입니다. membuat semua orang terkagum-kagum, utamanya si Kim, yakin kalau Nayeon akan segera menjadi eksekutif grup pusat. Di tempat berbeda, Yunho ternyata belum nyerah, segera bersiap ke toko tersebut. Sementara Yomi tambah iri dengan Nayeon akibat kemunculannya yang menarik perhatian semua orang, termasuk si Jungwoo. Apalagi si Nam lagi-lagi nongol mengomporinya kalau ia tuh sudah tahu bahwa Yomi cemburu melihat Jungwoo sukanya kepada Nayeon. Tak hanya itu, si kampret ini juga mengompori Jungwoo, membeberkan rumor kalau Nayeon selalu pergi bersama anak magang itu. Secara kebetulan, yang bersangkutan tiba-tiba muncul dengan gagahnya, membuat Jungwoo emosi, apalagi melihatnya berjalan ke atas menemui Nayeon. Ia sih ingin pergi juga, tapi gadis-gadis lain malah menariknya berpesta. Nah, Yunho pun menunjukkan bekas lukanya sebagai penjelasan kalau dirinya masih membenci Nayeon, bahkan tidak pernah melupakan kata-kata Nayeon sebelumnya yang rela menjual jiwanya demi proyek tersebut. Jadi, ia juga akan menjual jiwanya, meminta Nayeon memberikannya posisi tetap di perusahaan agar ia dapat melawan Nayeon secara adil. Tapi 아니, 넌 해고야. seketika guntur menggelegar diiringi hujan deras, di mana Burhan terlihat di luar menatap gedung tersebut dengan penuh amarah. Yunho sendiri menjelaskan kalau sebenarnya ia sudah menyimpan cadangan video kelinci itu di ponsel tersebut, tapi itu sudah tak penting sekarang, membuangnya karena ia akan menukarnya dengan hal yang sangat penting. 선배, Tapi di ruangan Nayeon, sosok misterius malah membocorkan video kelinci yang entah dari mana dia dapatkan. Alhasil besoknya Nayeon dihubungi berbagai media, terkejut kenapa video itu bocor, membuat aparat hukum bergerak. Bahkan si Kim yang diwawancarai berusaha mengelak dengan berkata kalau ia hanya mengikuti semua saran Nayeon. Jadinya posisi Nayeon terancam. Bahkan saat ia berusaha membela diri di grup pusat, Direktur Han menunjukkan foto pertemuan rahasia Nayeon dengan si Kim sebagai bukti. Dan Haejun hanya memalingkan muka, tanda ia tidak bisa membela. Sementara di kantor Sonsu, wartawan sudah menyerbu, membuat para karyawan kewalahan. Alhasil, tanpa pikir panjang, pihak pusat pun langsung mengumumkan pemecatan Nayeon, dan si Yomi jelas senang melihatnya. Malamnya, Nayeon hanya berdiam di kantor, meratapi nasibnya, berpikir siapa yang menyebarkan video tersebut. Tapi teringat ponsel yang dijatuhkan Yunho semalam, ia segera ke gedung tersebut, tak sadar kalau si topeng kelinci mengawasinya. Nah, sesampainya di sana, ia melihat kalau ponsel itu masih ada, tapi untuk memastikannya, ia harus mengambilnya. Curiga jangan sampai Yunho mengelabuinya. Namun, saat berhasil, si topeng kelinci sudah ada di hadapannya. Jelas dong, ia panik, segera kabur ke atas. Namun tetap saja terkejar, berusaha melawan, tapi beruntung jatuhnya ke air. Tapi penyakitnya tiba-tiba kumat, di mana tangan-tangan iblis muncul, membuatnya sesak nafas, seolah-olah tenggelam di lautan dan ya, ia terbangun di rumah sakit setelah sebulan tak sadarkan diri. Tapi saat melihat wajahnya di cermin, kok bentukannya agak beda ya?
Nah, sebelum lanjut, kita kembali ke malam itu. Yunho yang setuju membuang ponsel bukti tersebut ingin menukarnya dengan jiwa Nayeon. Tapi jiwa yang dimaksudnya adalah semua milik Nayeon. Dan si Nayeon dengan senang hati menerimanya. Nah, Nayeon jelas terbingung-bingung kok dirinya berubah jadi orang tak jelas itu. Segera bertanya kepada dokter apa yang terjadi kepada dirinya. 심정지가 왔었습니다. 다행히 신고자가 아니 얘 말고 나야. Ya, maksudnya ia bertanya tentang Nayeon dan tahu kalau Nayeon dirawat di ruang intensif. Ia pun segera ke sana, terkejut melihat dirinya yang terbaring koma. Tapi menyadari tangannya ada bekas cakaran, ia tambah terkejut. Apa jangan-jangan si topeng kelinci adalah Yunho? Singkatnya, ia yang terjebak di tubuh Yunho akhirnya bisa pulang. Segera bertanya kepada dokter, bagaimana dengan Nayeon? Sayangnya, dokter tak dapat membocorkan keterangan medis itu kepada orang lain. Sehingga Yunho ngaku sebagai walinya dengan menyebut obat khusus yang sering dikonsumsi Nayeon. Tapi dokter hanya bisa memberikan ponsel Nayeon yang ditemukan di TKP. Nah, di jalan pulang, ia lagi-lagi dikejutkan karena polisi tidak menemukan bukti apapun. Sehingga menetapkan kalau insiden Nayeon adalah percobaan bunuh diri. Ia juga bingung melihat log ponselnya sempat menghubungi polisi. Ia pun ingin kembali ke apartemennya sebagai Nayeon, tapi rupanya tak boleh masuk meskipun dirinya ngaku sebagai pacar Nayeon. Alhasil, ia terpaksa ke rumah Yunho yang jalannya sudah minta ampun. Bingung melihat tanaman di mana-mana, sialnya lagi pintunya malah kegembok. Jelas dong, ia pusing segera mencoba angka yang ada di ponsel Yunho, tapi tak berhasil. Jadinya, ia mencoba angka kosong dan dengan begitu, ia pun dapat masuk. Berusaha melawan ketakutannya akan kegelapan, segera menyalakan lampu. Stres melihat piyama Yunho yang aneh bin ajaib. Sialnya terjadi pemadaman listrik, membuatnya sangat panik mengira penyakitnya akan kambuh. Tapi rupanya tak terjadi apa-apa. Artinya penyakitnya itu tidak ikut ke dalam tubuh Yunho. Besoknya ia pun terbangun. Layaknya pria jantan yang megang senjata membuatnya panik tapi senang. Nah, ia pun ke kantor tapi dengan setelan perfeksionis membuat orang-orang pada bingung. Kok Yunho yang biasanya amburadul jadi ganteng begitu? Jadi sejak Nayeon dipecat, Yomi pun naik jabatan menggantikan posisinya. Namun hal pertama yang ingin dilakukannya adalah melihat wajah Yomi yang mulai menyombongkan diri ini. Mencari tahu kali aja dalam insidennya adalah Yomi. Tapi si gadis tak berbakat malah biasa aja. Padahal saat masuk ke ruangannya, ia terlihat panik segera menghubungi seseorang. 걔가 살아서 돌아오면 당신도 나도 끝인 거야. Masalahnya adalah Yunho masuk ke tim marketing buangan yang terdiri dari orang-orang buangan juga. Yang pertama, si manajer Yong-e, sudah 15 tahun kerja tapi suka mencuri barang di kantor, mulai dari alat listrik sampai camilan. Yang kedua, si Yonglex, sang ratu yang bersemayam dalam tubuh seorang pria. Sebenarnya Yonglex berbakat dalam marketing, tapi kelakuannya itu loh, menemui klien dengan dandanan yang cetar membawa duka. Lalu yang ketiga, si Jenny, lulusan SMA yang cerewetnya minta ampun. Bahkan saat seniornya presentasi, ia malah joget TikTok tak jelas, membuat Nayeon sebagai Yunho pasrah karena dialah yang paling tahu kelakuan ajaib ketiga orang itu. Toh dialah yang mengirim mereka ke tim buangan tersebut, tapi malah bergabung juga dengan mereka. Singkatnya, dalam acara pengangkatan sebagai manajer, Yomi pun sok-sok sedih dengan insiden yang dialami Nayeon. Padahal mah ia sangat senang, hanya saja keberadaan Haejin di sana membuatnya sangat kesal. Karena Haejin tak pernah mengakui kemampuannya. Berbeda dengan Direktur Han yang selalu memuji, padahal si Han sangat lega karena kemampuan Yomi tak dapat mengalahkan anak buahnya, si Nam. Besoknya, Nayeon sebagai Yunho menemukan foto-fotonya itu bersama si Kim, di mana saat Yomi datang, ia pun mempertanyakannya, tapi Yomi tak peduli, yakin kalau Yunho membela Nayeon karena sudah tidur bersama. Namun, 그런 식으로 편 만드는 건 선배님 스타일이신 것 같은데? 누구랑 잤어요? jelas dong Yomi kesel. Harusnya tuh Yunho mendukungnya, karena berkat dirinya lah Yunho tak jadi dipecat. Jadi sebagai balas budinya, Yunho harus menyelesaikan masalah yang dibuat Nayeon sebelumnya.
Nah, untuk mencari petunjuk, ia pun ke gedung itu. Masuk ke ruangan pengrajin yang belum dibereskan, namun... Ya, itu si Burhan. Tapi yang menarik, terdapat bekas luka cakaran di tangan Burhan. Nah, Burhan kesel menganggap Yunho mencurigainya. Toh, dirinya sudah berkali-kali diinterogasi polisi terkait insiden tersebut. Tapi Nayeon sebagai Yunho sok-sok tak peduli, padahal diam-diam mengambil pisau sepatu itu. Dan sebelum pergi, ia memberikan brosur tersebut, di mana Sunsu akan mengubah kembali toko pop-up itu menjadi pabrik sepatu, tapi dengan target pasar yang lebih modern. Namun Burhan malah tak setuju karena sudah terlanjur benci kepada Sunsu, khususnya si Nayeon. 내가 강나은이를 죽였으면 억울하진 않지. Besoknya, ia pun stres berada satu tim dengan orang-orang yang pernah dibuangnya. Bahkan mereka memberinya kejutan. Jadinya, ia tak menggubris mereka. Seenaknya duduk di kursi manajer yang masih kosong. Membuat mereka bingung. Ini pegawai baru kok, songong banget ya. Tapi Yunho tak peduli, segera membagi tugas terkait pembukaan pabrik sepatu buatan tangan itu, termasuk menghubungi para artis untuk menjadi modelnya. Nah, malamnya si Yomi malah bertingkah seperti Nayeon, sok-sok sebagai orang paling dibutuh di hadapan para artis. Bahkan saat artis ini ngeluh karena marketing Sunsu terus menghubunginya dalam pembukaan pabrik sepatu, si Yomi malah menyuruhnya menolak saja tawaran tersebut. Namun, 어설프게 강나은 행세하지 마시지. ya, sang aktor bernama Nam yang karirnya ditolong Nayeon ini sangat kesal melihat Yomi bersikap seperti Nayeon. Saking keselnya, si Nam menyiramnya pakai bir. Jelas dong Yomi murka, ingin membalas, tapi Jungwoo menahannya, mengajaknya pulang aja. Di lain sisi, Nayeon diam-diam ke kantor untuk memeriksa meja setiap orang yang dicurigainya. Di meja Jungwoo, ia hanya melihat catatan penyesalan karena Jungwoo tidak mampu menolong Nayeon. Sementara di meja Sinam hanya tersimpan foto bokep. Tapi ruangan Yomi malah terkunci, membuatnya semakin curiga. Karena dulu ruangannya tersebut tidak pernah terkunci. Yomi sendiri yang semakin murka dengan orang-orang yang mendukung Nayeon malah menghubungi rekan-rekan artis agar menolak tawaran iklan pabrik sepatu itu, biar proyek Yunho gagal. Padahal kan Jungwoo sangat tak suka dengan sikapnya yang jahanam itu, meskipun Jungwoo tidak menunjukkannya. Di lain sisi, tubuh Nayeon yang belum sadarkan diri dipindahkan ke ruangan lebih murah karena tagihannya belum dibayar. Namun topeng kelinci itu lagi-lagi muncul. Beruntung Nayeon sebagai Yunho datang, membuat si kelinci panik, segera pergi. Nah, mengetahui masalah pembayaran itu, Yunho pun memerintahkan mereka memindahkan Nayeon ke ruangan terbaik. Tapi saat ingin membayar, kartu debit Yunho malah tak berfungsi. Jadinya ia membayar dengan kredit. Yang penting tubuhnya bisa sembuh dengan cepat. Besoknya, Yomi tiba-tiba mengadakan rapat dadakan, menyuruh tim buangan mempresentasikan proyeknya. Jelas dong mereka gemetaran karena hasilnya belum rampung sempurna. Si Yong Lexi sudah menyediakan bahannya, namun Yunho yang tak percaya langsung menggesernya dan menunjukkan bahannya sendiri. Menjelaskan kalau target pasarnya nanti adalah orang-orang berduit karena sepatu buatan tangan hanya diproduksi satu setiap modelnya. Membuat marketing lain terkagum-kagum. Tapi Yomi tetap saja menolak, alasan kalau idenya jelek. Padahal kan itu presentasi yang dibuat salah satu rekan bisnis si Yomi. Ya, Yunho memang sengaja menjebaknya, namun Yomi mengalihkan kalau gaya Yunho itu mirip seperti Nayeon yang tidak percaya kepada rekan setimnya. Membuat Nayeon sebagai Yunho tiba-tiba terdiam, merasa kalau orang-orang di sana tak ada yang suka keberadaannya. Untung Jungwoo menghentikan semua itu. Nah, sekembalinya di ruangan, mereka pun mencoba menghibur. Tapi Yunho malah membahas kerjaan mereka yang tidak beres-beres. Dan 니네 평생 여기서 루저로 살고 싶어? jelas dong mereka kecewa, khususnya si Yonglex. Apalagi Yunho malah menyinggung kerjaannya sebagai ratu jadi-jadian di malam hari. Nah, sepulang kantor, Nayeon sebagai Yunho memeriksa tubuhnya. Kepikiran apa jangan-jangan karena kejadian itu sehingga ia masuk ke tubuh Yunho. Jadinya ia pun mencoba, kali aja berhasil. Namun si Jungwoo malah muncul. Nah, karena kepergok, ia terpaksa bohong sebagai pacar Nayeon.
Tapi jelas saja Jungwoo tak terima. Namun, 그냥 나원이랑 자고 싶었던 건가? ya Nayeon sebagai Yunho curiga, apalagi ada bekas luka di tangan Jungwoo. Karena semua itu, kecurigaan Nayeon menyudut kepada 4 orang. Pertama si Yunho, kedua si Burhan, ketiga Jungwoo, dan yang keempat si Yomi, orang paling mencurigakan yang ia yakini bekerja sama dengan orang lain. Nah, di kantor mereka mogok kerja sampai si Yunho minta maaf kepada Yonglex. Tapi pastinya Yunho tak peduli. Lagian ia banyak kerjaan yang lebih penting. Segera ke toko itu memeriksa kembali, siapa tahu ada petunjuk. Dan benar saja ia menemukan ponsel yang ingin diambilnya malam itu. Bingung karena mendapat noda yang sama persis dengan pisau si Burhan. 팝업에서 쓴 현금 물질이라면? Ya, itu cat fluorescence yang dicampur pada air untuk menimbulkan efek laut tersebut. Dan saat melihat alas airnya sobek seperti digunting, ia akhirnya ngerti. Segera pulang memastikan pisau tersebut dan dugaannya benar. Karena itu, ia pun menemui si Burhan menunjukkan pisau yang bersinar di kegelapan, di mana jaket Burhan yang tak diganti berhari-hari juga mendapat percikan yang sama. 당신이 신고했죠? Jadi, saat kejadian, Burhan mabuk di ruangannya. Namun mendengar suara dentuman, ia segera keluar menemukan Nayeon tergeletak di atas sana. Sehingga ia segera mengambil tangga, tapi tangannya malah teriris. Ya, meskipun benci, ia tetaplah manusia yang harus menyelamatkan Nayeon. Segera memberi pertolongan pertama, lalu menghubungi ambulans menggunakan ponsel Nayeon. Tapi karena takut dituduh, ia pergi dari sana. Dan Nayeon sebagai Yunho sangat berterima kasih atas hal itu. Namun tiba-tiba si Yonglex mengirim pesan membela diri kalau tak ada yang salah jika ia menjadi ratu di tubuh seorang pria. Berharap Yunho minta maaf kepadanya. Tapi karena itu Yunho seketika punya ide. 프레임을 바꿔보자. 어? Alhasil ia pun ke tempat Yonglex membuat para ratu tengah malam ini terkagum-kagum. Begitupun si Yonglex meskipun masih sok jual mahal. Padahal mah Yunho mengajaknya menjalankan ide brilian tersebut. Ya, masalah para ratu tengah malam adalah sepatunya. Karena ukuran kaki pria lebih besar dari wanita. Sehingga mereka kesulitan menemukan sepatu yang pas. Dan solusinya adalah sepatu buatan tangan. Selain ukuran dan modelnya bisa custom, mereka juga dapat harga yang murah sesuai harga yang diberikan para perajin. Dengan begitu, mereka pun tak butuh artis lagi, karena para ratu tengah malam itulah yang beraksi. Tak hanya itu, para perajin sepatu juga dapat melanjutkan pekerjaannya, tanpa perlu khawatir lagi siapa yang membeli sepatunya. Dan dalam sekejap, live itu pun viral, membuat si Yomi pusing. Nah, mereka pun makan bersama, tapi sedih karena Yunho malah tak ikutan. Yah, Nayeon sebagai Yunho lebih mementingkan pekerjaan. Tapi melihat hasil kerja rekan-rekan tak jelasnya itu di meja, ia terdiam. Ternyata ada sisi lain dalam pekerjaan dari pandangannya selama ini. Membayangkan bagaimana orang-orang yang dulu ia rendahkan itu ternyata punya kelebihan masing-masing. Tak berapa lama Burhan nelpon berterima kasih atas semuanya. Namun di rumah sakit, si kelinci sudah ada di ruangan Nayeon. Dan ia yang mendengar kalau Nayeon sekarat segera ke sana dengan paniknya. Tak sengaja papasan dengan orang itu membuatnya sangat terkejut melihatnya memegang topeng kelinci itu. Nah, setelah lama kejar-kejaran, ia pun berhasil menangkapnya di tangga luar. Hampir saja ditusuk pakai pisau sepatu. Untung ia dapat menahan, ingin membuka topengnya, namun ya, penyakitnya malah kambuh, membuat si kelinci akhirnya kabur. Beruntung tubuh asli Nayeon dapat diselamatkan, di mana Burhan tiba-tiba mengirim pesan kalau malam itu ia sempat memeriksa CCTV, tapi rupanya memorinya menghilang. Anehnya, selama penyelidikan, polisi ngaku kalau kartu memorinya ada dan memastikan kalau Nayeon memang ingin bunuh diri. Artinya pihak kepolisian juga terkait atas insiden tersebut. Namun Nayeon yang pergi tak sadar dengan tubuhnya yang mulai bergerak. Besoknya, keberhasilan pameran Yunho malah membuat nama si Yomi sebagai perwakilan Sonsu terkenal, bahkan diundang podcast di mana-mana. Tapi saat ditanya terkait Nayeon,
Yomi malah memutarkan rekaman CCTV di mana Nayeon yang mabok jatuh sendiri dari sana. Jelas dong Nayeon sebagai Yunho marah, memastikan apakah itu benar. Tapi Yomi malah senyum-senyum tak jelas. Namun hal tak terduga terjadi. Nayeon tiba-tiba ada di sana. Yah Yunho masuk ke tubuh Nayeon, membuatnya bingung saat melihat tubuhnya. Jelas dong Nayeon panik, segera menariknya ke pinggir biar orang-orang tidak curiga. Tapi Yunho jelas kebingungan, bukan karena pertukaran tersebut, tapi ia tak rela tubuhnya diraba-raba si Nayeon. 막 내목 막 만지고 막 더듬고 막 보고 그런 거 아니죠? Jadinya Nayeon yang kesel membuka bajunya biar orang-orang melihat tubuh yang dibangga-banggakan Yunho itu. Memang sih semuanya tertarik, tapi kan Yunho tak rela tubuhnya dilihat gratis, sehingga ia terpaksa nurut segera pulang dari sana. Namun di luar, ia malah papasan dengan Jungwoo, membuatnya bingung. Ngapain sih pria ini megang-megang tangannya? Padahal mah Jungwoo dan Haejun juga bingung dengan sikap Nayeon yang aneh itu. Malamnya Nayeon pun memberi berkas terkait dirinya, biar Yunho tahu seluk-beluk dirinya agar orang-orang tak curiga kalau mereka bertukar tubuh. Yah Nayeon ingin menggunakan tubuh Yunho biar lebih mudah mencari pelaku yang ingin membunuhnya. Menjelaskan siapa-siapa yang ia curigai, jadi Yunho harus membantu. Karena itu mereka pun ke rumah Nayeon, membuat Yunho takjub melihat rumah yang super gede itu. Tapi ngomong-ngomong soal pertukaran tubuh, mereka pun setuju untuk melakukan hal tersebut, kali aja berhasil. Dan nah sebelum lanjut, kita kembali di hari saat Nayeon terjatuh, di mana Yunho berada di sebuah kuil dengan sangat gelisah. Daan yang melihatnya jelas ngerti kalau Yunho mengkhawatirkan Nayeon, menyuruhnya untuk menemui wanita itu. Tapi saat pergi, kepala Yunho tiba-tiba sakit. Meskipun begitu, ia tetap ke kantor, tapi Nayeon sudah pergi, sehingga ia yang melihat coretan di sana segera ke gedung tersebut. Namun sesampainya di sana, palanya semakin pusing, hingga akhirnya ia terjatuh pingsan. Dan entah karena apa mereka bertukar tubuh, karena setelah melakukan itu pun tidak ada perubahan. Besoknya Yunho yang mengendarai mobil malah berjalan dengan lambat sesuai aturan, membuat pengendara yang lain marah, utamanya si Nayeon. Padahal ia sudah mengingatkan Yunho untuk bersikap seperti dirinya. Yah Nayeon ingin Yunho yang menggunakan tubuhnya kerja lagi di Sonsu demi mencari siapa pelakunya. Tapi kan meskipun berwujud Nayeon, Yunho tidak mampu bertingkah sepertinya, membuat semuanya bingung. Untungnya sih Yomi yang ingin menjerumuskan Nayeon menerimanya, tapi menaruhnya di tim buangan sebagai manajer, memberikannya sebuah proyek baru yang tidak mungkin berhasil. Di lain sisi mereka pusing setelah tahu kalau Nayeon akan menjadi manajer tim buangan, mengingatkan orang yang dianggapnya Yunho ini untuk hati-hati. Karena Nayeon adalah manajer bermulut siluman. Dan tak berapa lama yang bersangkutan datang, namun jelas dong mereka terbingung-bingung. Kok orang yang serem itu bertingkah seperti bocah? Curiga apa jangan-jangan kecelakaan itu membuat pala Nayeon kepentok hingga gila seperti itu. Membuat Nayeon yang asli semakin kesal karena mereka ngegibah di grup chat. Sehingga ia segera mengundang Nayeon masuk di grup, membuat mereka panik. Tapi ekspresi Nayeon palsu malah membuat mereka tambah bingung. Malamnya, tantrum si Yomi lagi-lagi kumat melihat hasil kerjaan anak buahnya, menyuruh mereka mengulangi semua dari awal. Padahal mah bukan masalah itu yang membuatnya marah, tapi kehadiran Nayeon. Mengirim pesan kepada seseorang yang harusnya menangani Nayeon. Ia pun keluar untuk menemui orang itu, tapi Sinam mengawasinya. Sementara mereka membahas kasus tersebut, namun Yunho malah protes karena Nayeon terus-terusan minum alkohol. Segera mengajaknya makan karena tak mau tubuhnya rusak. Namun di luar, Jungwoo yang berniat memberikan makanan buat Nayeon malah melihat keakraban mereka, membuatnya cemburu. Nah saat belanja, Yunho tiba-tiba sakit perut, tapi bukan karena pengen berak. Sehingga Nayeon yang ngerti memberikannya roti bersayap, membuat Yunho sangat terkejut. Tidak bisa menerima bagaimana mungkin dirinya yang seorang pria memakai gituan. Singkatnya mereka pun menemui bunga.
pemilik mainan wanita yang akan dipromosikan itu. Yang toko aslinya tuh didirikan di tempat tersembunyi karena biasanya wanita agak malu saat membeli gituan. Masalahnya Yunho yang baru tahu ada alat seperti itu jelas sangat canggung, membuat Nayeon kesal segera menariknya ke rak yang sepi untuk dinasehati. Tapi tiba-tiba Nayeon merasakan seseorang yang membuntutinya. Segera mencarinya, membuat Yunho yang ditinggal sendiri ketakutan, mencoba mencari yang lain, namun jelas dong ia kesel, tapi melihat borgol cinta di sana, ia mulai membalas Nayeon dengan memborgol bersamanya. Tapi ia malah keserimpat, sehingga terciptalah posisi membagongkan. Masalahnya yang lain melihatnya, dan pastinya si Jenny tak lupa ngerekam, membuat mereka panik. Tapi kan kuncinya tak tahu kemana. Namun mereka tak sadar kalau orang yang membuntuti sejak tadi diam-diam merekam itu. Singkatnya, Sinam yang ngerti kalau Yomi kesal dengan keberadaan Nayeon mengajaknya minum-minum sambil menawarkan bantuan. Tapi Yomi yang kesal langsung menjerumuskan ponsel Sinam ke dalam bir. Lagian ia sendiri dapat mengurus Nayeon. Tapi saat keluar, ia lagi-lagi menerima pesan dari orang itu. Sementara mereka pusing mikirin cara bagaimana memasarkan barang tidak lazim itu. Tapi karena roti bersayapnya habis, Yunho pun terpaksa keluar membelinya. Tak sengaja bertemu Jenny yang malah terang-terangan membeli balon karet. Jelas saja Yunho panik, tapi Jenny tak peduli. Lagian ia menggunakannya bukan untuk yang aneh-aneh, membuat Yunho kepikiran sebuah ide cemerlang. 사면 안 되는 걸 산 것도 아닌데. Besoknya Nayeon bingung melihat mereka sudah sibuk. Ya, sejak pagi mereka membuat proposalnya, lalu mempresentasikannya kepada Bunga. Kalau meskipun barang-barang itu adalah hal yang tabu, tapi kan tidak ada yang aneh dengan itu. Sama seperti wanita membutuhkan roti bersayap. Intinya mereka ingin memasarkannya secara terbuka. Dan yang terpenting, si Bunga sebagai pemilik harus meluruskan rambut sebagai bentuk identitas wanita karir profesional. 제안서대로 해보죠 뭐. Ya, semuanya berjalan lancar, termasuk menyewa gedung terbuka itu sebagai toko pop-up-nya nanti. Sementara si Yonglex juga sibuk di bagian seni mengurus desainnya, di mana Jungwoo memastikan anak buahnya untuk melancarkan urusan tim buangan tersebut. Namun si Yomi yang tahu jelas protes, tapi Jungwoo malah tak menggubrisnya. Jadinya penjahat ini marah-marah, menyuruh anak buahnya mencegah apapun yang ingin dilakukan Nayeon. Ia bahkan meminta bantuan orang misterius itu. 예산 좀 땡겼을게요. Alhasil, gedung yang mereka sewa duluan malah diambil alih tim Yomi yang mengadakan pameran perhiasan dengan sewa yang lebih mahal dari tim Nayeon. Membuat mereka bingung harus buka toko di mana lagi. Apalagi tokonya harus dibuka besok. Namun tiba-tiba Yong-e malah sakit perut, segera pamit ke apotik dekat sana. Tapi Yunho menyuruhnya ke yang agak jauh, karena baru-baru ini apotek yang dekat itu tutup karena bangkrut. Seketika Nayeon punya ide, segera meminta Yong-e mencari tahu siapa pemilik gedung apotek itu. Ya, biasanya apotek dirancang agar orang-orang dapat melihat ke dalam. Artinya mereka dapat menggunakan tempat itu untuk toko pop-up tanpa perlu mengubah banyak interior. Masalahnya Yong-e mengabarkan kalau pemilik gedungnya sedang liburan, jadi tidak bisa dihubungi. Tak berapa lama, Yonglex memanggil mereka ke kantor. Jadi sebelumnya, mereka sudah menyelesaikan desain promonya, tapi anak buah Yomi malah menerobos dan menghapus desain tersebut. Yomi pun datang dengan wajah songongnya, membuat Yunho kesal, hampir saja menjambaknya. Untung Nayeon menghalangi dan berkata kalau apapun yang dilakukan Yomi tak akan pernah menggagalkan mereka. Besoknya, Yomi sangat bahagia melihat toko pop-up-nya yang menggeser Nayeon. Tapi orang-orang yang lewat malah membicarakan toko pop-up yang ramai dekat sana. Sehingga ia mencoba memeriksanya, terkejut melihat banyak orang yang keluar masuk. Tak menyangka kalau Nayeon punya ide segokil itu. Nah, melihat Yomi di luar, Nayeon pun ingin melabraknya. Tapi Yunho menghalangi. Toh sekarang dirinya adalah Nayeon, jadi biarlah dirinya yang menghadapi penjahat itu. Nah, Yomi pun meledek kalau pasti Nayeon mengeluarkan seluruh anggaran setahun untuk membiayai toko itu dalam sekejap. Tapi 예산 있는 줄 알았으면
돈 좀 쓸걸. Ya, sebelumnya Yong-e mendapat info kalau sewa tempat itu ternyata masih ada sebulan. Dan setelah menghubungi yang punya apotek, mereka dipersilakan menggunakannya secara gratis. Karena itu, mereka pun lembur sepanjang malam untuk mendekornya. Dan untuk masalah desain, Jungwoo tiba-tiba datang memberi desain yang sudah terhapus. Karena semua file yang terhapus akan selalu tersimpan di master komputernya. Ya, Jungwoo melakukan itu untuk membuktikan kepada Yunho kalau dirinya tuh perhatian kepada Nayeon. Tak tahu kalau yang ada di depannya adalah Nayeon yang asli. Intinya mereka mendirikan toko itu dalam sekejap dengan biaya yang sedikit. Membuat Yomi kesel, segera pergi dari sana, menghubungi orang itu dan mengajaknya bertemu. Tapi Nayeon jelas tahu kalau inilah kesempatannya, segera membuntutinya. Dan dugaannya benar, Yomi menemui seseorang di pinggir sungai. Tapi ya, yang ingin ditemui Yomi bukanlah Sinam. Ingin keluar dari sana, tapi pintunya malah kekunci. Dan itu membuat Sinam ngerti kalau Yomi menyingkirkan Nayeon atas bantuan orang lain. Tapi yang terpenting, ia punya bukti yang dapat menghancurkan Yomi. Jadi malam itu, Sinam yang mabok kembali ke kantor. Tak sengaja melihat seseorang di ruangan Nayeon membocorkan masalah kelinci percobaan itu. Yang tak lain adalah Yomi. Jadi, sama seperti cara Yomi memperlakukan orang yang membantunya, ia juga ingin diberikan hadiah itu. Jika Yomi tidak mau rahasianya bocor, lalu seketika Yomi tersadar, segera melawan sambil teriak, membuat Sinam panik, segera membuang Yomi dan kabur. Yah, sirine itu ulah Nayeon sebagai Yunho, segera menenangkan Yomi sambil menjelaskan kalau ia juga dimanfaatkan oleh Nayeon. Jadi mereka di posisi yang sama, membuat Yomi nangis, ngaku kalau insiden kecelakaan Nayeon itu bukan ulahnya. Membuat Nayeon ngerti kalau itu pasti ulah orang yang selalu membantu Yomi, sehingga ia mencoba menanyakannya. Namun Yomi jelas tak mau membocorkan sebelum Yunho membuktikan kalau mereka memang berada di posisi yang sama. Alhasil malamnya Nayeon sebagai Yunho memergoki Sinam di kantor yang ingin membocorkan kejahatan Yomi itu. Segera memindahkan video tersebut ke ponselnya lalu menghapus di ponsel Sinam. Tak hanya itu, ia menghajar Sinam sambil menunjukkan foto-foto paha anak kantoran yang diam-diam dipotret Sinam ini. Mengancam akan membocorkannya jika Sinam macam-macam. Namun saat pulang, ia sangat terkejut melihat tubuhnya pingsan di sana. Segera membangunkannya. Padahal mah Yunho juga bingung karena sebelumnya ruangan yang gelap itu tiba-tiba membuatnya sesak di mana tangan-tangan iblis muncul di bahunya. Yah, rupanya penyakit Nayeon itu melekat di tubuhnya. Besoknya, Sinam masuk kantor dengan kaki yang pengkor, di mana Nayeon sebagai Yunho menggenggam tangan Yomi, membuktikan kalau dirinya tuh dapat dipercaya. Membuat tim buangan kesal, mengapa si Yunho tiba-tiba dekat dengan penjahat itu. Namun yang terpenting sekarang, mereka harus bersiap, karena hari ini mereka kedatangan Direktur Pusat, Huang JH, cucu yang punya perusahaan, yang sudah berkali-kali meluncurkan produk, tapi tak ada yang berhasil, khususnya minuman alkohol Segye, yang peminatnya terjun bebas di pasaran. Masalahnya dulu, Nayeon selalu berseteru dengan JH, dan pastinya JH tak pernah melupakan itu. Jadi sekarang, ia ingin memberikan proyek promo minuman tersebut kepada tim Yomi. Tapi nah, mendengar ide itu, si JH jelas penasaran siapa karyawan baru ini. Meminta pendapatnya tentang soju Segye. Tapi ya, Nayeon sebagai Yunho menunjukkan fakta bahwa tahun lalu ada 2 jutaan botol soju yang terjual. Tapi soju Segye hanya mengisi 4%-nya. Dan jika itu diteruskan, maka kemungkinan penjualannya akan turun drastis. Jadi wajar ia menyuruh JH berhenti memasarkannya. Tapi ia punya jalan keluar, yaitu melakukan peluncuran ulang dengan mengubah mereknya dengan target pasar premium seperti whisky. Jesse setuju itu, namun ia ingin mendengar pendapat tim buangan, dan biar fair, ia meminta yang paling muda maju. Tapi Jenny yang tak tahu masalah alkohol malah menjawabnya santai. Jadinya si JH menyinggungnya yang hanya lulusan SMA, membuat Jenny ngambek.
Tapi JH tak peduli itu. Pokoknya ia menunggu presentasi mereka minggu depan dan yang terbaiklah yang ia pilih. Nah, Jenny pun terus-terusan nangis. Bahkan saat Yong-e menenangkannya, Jenny yang terlanjur marah malah meledek Yong-e sebagai wanita tua lalu pergi begitu saja. Membuat Yunho pusing, kesel dengan Nayeon yang berkhianat. Padahal kan Nayeon melakukan itu untuk memberi kesempatan apakah tim buangan dapat membuktikan diri bersaing dengan Yomi. Lagian, ia punya urusan lebih penting dengan Yomi dibanding ngurusin mereka. Karena itu, Yunho terpaksa bergerak tanpa Jenny, mengajak mereka keliling di tempat umum buat survei. Tapi faktanya, rata-rata konsumen tidak suka dengan soju Sekye. Membuat mereka bingung harus pakai cara apa untuk mempromosikannya. Di lain sisi, Yomi ternyata mempertemukan Yunho dengan si aktor. Ya, mereka ingin menggunakan si aktor yang terkenal untuk mempromosikan soju yang baru. Tapi masalahnya, si aktor sudah kontrak dengan minuman luar, jadi tidak mungkin melakukannya. Tapi, 올해 초에 막아준 거 나오니까. ya, Nayeon sebagai Yunho ingin memanfaatkan skandal si aktor yang dulu diperbaiki si Nayeon. Yakin kalau si aktor juga menyimpan dendam kepada Nayeon karena diperlakukan seperti anjing. Meyakinkan bahwa mereka di posisi yang sama sebagai pembenci Nayeon. Ia pun menantang si aktor minum jika tidak percaya dengan ketangguhannya. Jelas dong si aktor tidak mau kalah, tapi baru segelas penuh dia malah tepar. Dan itulah rencana Nayeon, segera mengambil tangan si aktor untuk menyetujui kontrak tersebut. Barulah ia teler juga. Di lain sisi, daripada pusing, mereka malah mabok juga. Tapi tak sengaja melihat Jenny bersama Om-Om. Curiga apa jangan-jangan si Jenny adalah wanita simpanan. Tapi kan mereka tidak bisa ikut campur. Nah, Yomi pun terpaksa mengantar Yunho ke rumah. Stres mengapa jalannya seperti naik gunung. Di saat yang sama, Yunho sebagai Nayeon yang juga mabok merasa dibuntuti seseorang. Membuatnya sangat ketakutan dan... Ya, beruntung Jungwoo datang, sehingga orang tadi kabur. Tapi karena itu, Jungwoo malah mimisan. Nah, setelah diobati, Jungwoo malah cari-cari kesempatan memegang tangan Nayeon, sambil menjelaskan kalau ia selalu menjenguknya di rumah sakit. Jadi, ia berharap Nayeon membuka hati kepadanya, daripada si Yunho tak tahu diri itu. Jungwoo bahkan mendekatkan tubuhnya, membuatnya sangat panik. Di saat yang sama, Nayeon sebagai Yunho bangun, langsung menarik Yomi dengan posisi membagongkan. 누구예요? Ya, Nayeon sebagai Yunho sengaja menggoda Yomi biar membocorkan siapa orang itu. Tapi rupanya Yomi menolak sebelum Yunho menyingkirkan Nayeon. Membuatnya bingung mengapa wajah Yunho tidak ngaruh untuk Yomi. Sementara Yunho yang asli jelas panik. Mana mungkin sih ia gituan dengan pria. Segera meminum sesuatu di sana sambil pamit pergi. Padahal kan Jungwoo sudah melarangnya karena tahu kalau Nayeon alergi persik. Alhasil sesampainya di rumah, Yunho bingung mengapa wajahnya gatal-gatal. Segera meminta bantuan Nayeon. Untungnya sih Nayeon menyimpan obat alerginya di kamar. Besoknya karena kesal dengan tingkah Nayeon yang selalu bersama Yomi, Yunho pun sengaja tampil menor biar citra Nayeon memburuk. Jadinya orang-orang di kantor pada bingung, menganggap Nayeon kesambet setan. Tapi daripada mikirin itu, ia pun meminta mereka fokus dengan proyek Soju Sekye. Namun tiba-tiba Jenny ngeposting ucapan selamat tinggal buat mereka, membuat Yunho panik segera mencarinya. Untung ia melihat Jenny di pinggir jalan, segera menahannya, mengira Jenny ingin bunuh diri. Padahal mah Jenny menunggu taksi, ingin tanda tangan kontrak di sebuah agensi. Makanya mengucapkan selamat tinggal karena ia akan resign. Ya, Om-Om yang ditemuinya semalam adalah bos agensi. Setuju untuk mempromosikan Jenny sebagai influencer dengan bayaran $1.000 per postingan. Jelas dong Yunho tak percaya, segera mencari tahu. Dan benar saja, agensi itu penipu. Singkatnya, Jenny pun sampai di sana. Dan karena isi kontraknya sangat banyak, ia yang malas baca malah langsung tanda tangan. Yang penting mah bayarannya sesuai. Namun, 여기 서서 춤 한번 춰봐. ya mereka adalah penipu influencer untuk dijual ke om-om hidung belang. Dan jika korbannya menolak,
maka harus bayar ganti rugi 20 kali lipat sesuai kontrak. Beruntung, Yunho datang tepat waktu, ngaku sebagai YouTuber kelas atas, sambil mengancam akan ngeposting penipuan mereka di channelnya. Ia pun merobek kontrak itu, lalu membawa Jenny pergi. Tapi kan mereka yang memeriksanya tidak menemukan wajah wanita itu sebagai YouTuber ternama. Jadinya mereka berusaha kabur dari kejaran penipu itu. Tapi tenang aja, Yonglex dan Yong-e sudah bersiap di tangga. Dengan begitu, Jenny dan Yong-e pun saling minta maaf. Tapi ngomong-ngomong soal masalah Jenny tadi, Yunho tiba-tiba punya ide terkait proyek soju. Alhasil, mereka pun mengerjakan rencananya siang dan malam. Begitupun dengan tim Yomi yang menjadikan si aktor sebagai bintang iklan untuk soju kelas premium. Nah, entah apa tujuannya mereka ke sekolah Jenny yang sudah tutup karena kurang siswa itu, meminta bantuan teman-teman Jenny untuk melancarkan rencananya. Singkatnya, hari presentasi pun tiba, tapi kemunculan si aktor membuat tim buangan gelisah. Toh mereka semua ngefans dengan si aktor. Nah, presentasi Nayeon sebagai Yunho pun membuat semua orang terkagum-kagum, apalagi dengan konsep soju kelas premium yang dibintangi si aktor. Bahkan JH pun langsung setuju dan tidak mempertimbangkan tim buangan. Lagian, ia sejak awal tidak suka dengan Nayeon, membuat mereka kecewa karena sudah berjuang tapi tidak diberi kesempatan. Namun tiba-tiba wartawan muncul mendatangi si aktor karena ada artikel di mana si aktor ketahuan narkoboy. Ya, berita itu seketika viral di mana sang aktor tersadar kalau itu pasti ulah Yunho. Ya, sebelumnya Nayeon sebagai Yunho memang diam-diam membuntuti si aktor. Dan inilah tujuan Nayeon mendekati Yomi untuk menjatuhkannya bersama si aktor yang ia juga curigai. Alhasil, Yomi pun disidang karena skandal si aktor memperburuk perusahaan mereka di mata publik. Jelas dong Yomi mengelak karena ia hanya mengikuti saran dari Yunho. Tapi, 그럼 그 친구 상조해야겠다. 네? 계약서를 아주 꼼꼼히 썼더라고. ya dalam dunia pekerjaan yang disalahkan pasti manajer. Lagian, JH mengakui kehebatan Yunho dengan membuat kontrak sedetail mungkin. Sehingga sang aktor yang kena skandal harus membayar kompensasi kepada mereka. Beda dengan Yomi yang kerjanya tidak becus. Jadi, JH memutuskan untuk menurunkan posisi Yomi sebagai marketing biasa. Sementara di bawah, Yunho sudah bersiap karena dipanggil presentasi, di mana Nayeon memberi semangat karena ia sangat setuju dengan konsep yang dibuat tim buangan. Tapi Yomi tiba-tiba muncul, langsung marah kepada Yunho yang menjebaknya. Namun Nayeon sebagai Yunho tidak peduli. Nah, Yunho pun dengan gugupnya mempresentasikan konsepnya. Kalau tidak semua orang tahu cara minum, tapi ingin mencobanya. Dan berdasarkan data, 66% Gen Z mengurangi konsumsi alkohol karena tidak ingin mabok, tapi tetap ingin merayakan kebersamaan dengan minum-minum. Jadi, ia ingin membuat soju sekye menjadi soju non-alkohol, sehingga semua kalangan dapat minum bersama tanpa harus mabok. Karena yang terpenting bagi Gen Z adalah suasananya, bukan efek maboknya. Yakin kalau di masa depan budaya mabok akan bergeser menjadi minuman non-alkohol, membuat mereka terkagum-kagum dan akhirnya setuju. Ya, dalam persaingan bisnis, kita harus menonjolkan nilai yang lebih unik dari bisnis yang sudah ada, bukan persaingan harga, sama seperti yang diterapkan Le Mineral terhadap Aqua. Nah, dengan disetujunya konsep tersebut, mereka pun mempromosikannya di sekolah Jenny sebagai simbol remaja yang dapat merayakan sesuatu tanpa harus mabok. Dan pastinya, tugas Jenny adalah mempromosikan itu di sosmednya, membuat pengunjung semakin ramai. Nah, melihat Nayeon di luar, Yunho pun segera mengambil minuman, mengajaknya minum bersama. Tapi Jungwoo yang melihat itu jelas cemburu. Masalahnya adalah minuman yang diambil Yunho tadi adalah soju asli. Tapi mereka malah mengira itu non-alkohol. Jadinya mereka tak sadar kalau lagi mabok. Mulai jujur satu sama lain tentang perasaannya. Sehingga melakukan itu dengan sangat lama. Dan Jungwoo yang sejak tadi memperhatikannya hanya bisa terdiam merelakan Nayeon. Nah, Direktur Han yang ngerti kalau kesuksesan beberapa proyek sebelumnya karena Yunho mengajaknya bertemu. Di mana sebelumnya Nayeon sebagai Yunho yakin kalau orang yang membantu Yomi melengsarkannya adalah si Han. Makanya ia memberanikan diri menemuinya.
Di saat yang sama, Yunho yang sudah di apartemen tiba-tiba mendengar suara bel, ingin membukanya, namun ya, hal yang sama terjadi kepada Nayeon, membuat mereka sama-sama pingsan. Tak berapa lama saat tersadar, mereka bingung mengapa dirinya sudah pindah tempat, di mana Yunho segera melihat wajahnya di cermin, tertawa dengan sangat puasnya karena dia sudah kembali ke tubuh aslinya. Begitupun dengan Nayeon yang bingung melihat Jungwoo di hadapannya. Jadinya Yunho terpaksa makan gratis di sana, mencari tahu apa tujuan Direktur Han. Setelah itu ia pulang dengan senangnya memeluk Nayeon. Jelas dong Jungwoo yang masih di sana marah, tak terima Nayeon digituin. Membuat Nayeon marah melihat pertengkaran mereka, memanggil Yunho ke kamar, bertanya apa yang dibicarakan Yunho dengan Direktur Han tadi. Tapi 내가 진짜 안 엮일라 했는데 ya, Yunho ngaku tidak membicarakan hal yang penting selain Direktur Han memintanya bergabung di lini produknya. Artinya, Yunho akan menjadi marketing di grup pusat jika setuju dengan Direktur Han. Nayeon sih setuju itu, hanya saja ia kesal karena masih ingin menggunakan tubuh Yunho, memaksanya untuk melakukan itu lagi. Yakin karena itulah mereka bertukar tubuh. Tapi jelas saja Yunho menolak karena ia lebih cinta tubuhnya daripada Nayeon. Nah, masalah selanjutnya, Jungwoo merebut tempat tidurnya, sehingga Yunho terpaksa jadi ratu menggodanya, membuat Jungwoo jijik, terpaksa pindah dari sana. Nayeon sendiri semakin curiga, apa jangan-jangan si topeng kelinci itu adalah Direktur Han. Mulai teringat insiden 5 tahun lalu saat ia berhasil mengalahkan Direktur Han dan meningkatkan karirnya. 문제는 우리만의 시그니처 형들. 그것을 어디서 구하냐 말이지? Di lain sisi, Yomi ke apartemen Si Han, menagih janji Si Han yang harusnya menyingkirkan Nayeon sebagai bayaran atas tubuhnya. Tapi Si Han tidak peduli, toh ia bisa mendapatkan wanita lain dengan mudah, menyuruh Sinam menyingkirkan Yomi yang sudah tidak berguna ini. Jelas dong Yomi marah, apalagi Sinam menjelaskan terkait Yunho yang akan bergabung dengan tim Direktur Han. Nah, Jungwoo yang tidak bisa tidur karena terlalu terang, malah memadamkan lampu, membuat penyakit Nayeon kambuh. Beruntung Yunho tersadar, segera menyuruh Jungwoo menyalakan lampunya sambil menenangkan Nayeon. Dan karena itu Nayeon yang marah menyuruh Jungwoo pergi dari rumahnya, meminta Yunho untuk terus di sisinya karena ia sangat ketakutan. Singkatnya, karena kesuksesan Soju Sekye, Nayeon pun kembali menjadi manajer utama menggantikan Xiaomi yang harus turun kasta jadi manajer tim buangan. Mereka sih berharap ikut juga dengan Nayeon, tapi kan Nayeon yang ini adalah yang asli, membiarkan mereka berada di bawah Yomi. Tak hanya itu, saat pembagian proyek baru, mereka hanya diberi proyek Hotel Usang yang akan segera bangkrut, seolah-olah Nayeon tidak peduli dengan mereka. Nah, Yunho pun mencari tahu terkait hotel tersebut, di mana Udin Wati menceritakan keanehan hotel tersebut yang bentukannya seperti tempat berhantu. Bahkan mereka pernah melihat pasangan selingkuh masuk di sana, begitupun dengan anak di bawah umur. Nayeon sendiri menangani proyek Motors karena tahu kalau Direktur Han bermain di sana, sehingga ia tidak peduli meskipun pihak Motors menolak karena sudah membicarakannya dengan Direktur Han. 미팅 때 뵙죠? 네. Malamnya mereka pun ke hotel tersebut menemui cucu yang punya hotel bernama Sarah. Tapi mengetahui tujuan mereka, si Sarah malah jengkel. Harusnya tuh hotel tersebut dijual aja. Mereka sih tak peduli masuk memeriksa, tapi memang benar tampakan hotelnya seperti tempat berhantu. Ada jam dinding kuno, ada juga coretan anak kecil di dinding, membuat mereka sangat ketakutan. Apalagi saat lewat di sebuah lorong. Ya, nenek Sarah inilah pemiliknya, memasukkan proyek itu ke Sonsu untuk meramaikan kembali hotelnya. Tapi mendengar kalau mereka ingin mengubah konsepnya, sang nenek malah marah mengusir mereka. Di saat yang sama, pihak Motors panik karena Nayeon benar-benar ingin mengerjakan ulang proyek tersebut tanpa campur tangan Direktur Han. Sementara mereka kebingungan bagaimana cara mengerjakan proyek hotel itu. Tapi Yunho tiba-tiba punya ide, segera menghubungi Direktur Han. Namun tiba-tiba, ya mereka lagi-lagi bertukar tubuh, membuat Nayeon bingung karena Yunho menerima pesan dari Direktur Han yang setuju membantunya tapi dengan sebuah syarat.
Yunho sendiri lagi-lagi bingung mengapa dirinya ada di kantor Motors. Tapi teringat syarat Direktur Han kalau Yunho harus menggagalkan Nayeon dalam proyek Motors itu. Ia yang setuju, akhirnya memanfaatkan pertukaran tubuh tersebut. 안 하겠습니다. Ya, entah apa tujuan Yunho, karena sebelumnya ia setuju bekerja sama dengan Direktur Han untuk menyingkirkan Nayeon. Nah, di rumah, Nayeon di tubuh Yunho mulai mempertanyakan maksud pesan dari Direktur Han itu. Tapi Yunho alasan kalau ia hanya meminta bantuan Han terkait branding hotel kuno itu. Tapi jelas saja Nayeon tak percaya, memaksanya melakukan itu. Siapa tahu mereka bertukar tubuh lagi. Namun tiba-tiba Jungwoo malah muncul, sehingga Yunho yang nolak meminta tolong. Tapi ya, mereka malah kembali ke tubuh asli tanpa harus melakukan itu. Masalahnya, Jungwoo yang menyaksikannya jadi kebingungan, tapi mereka mah tak peduli, di mana Nayeon menyuruh Yunho merekam semua pembicaraannya kepada siapapun saat bertukar tubuh nantinya, agar ia tahu apa yang dilakukan Yunho. Untungnya sih, Jungwoo tidak ngerti karena rasa cemburunya jauh lebih besar daripada nalarnya, di mana besoknya ia malah berebutan dengan Yunho untuk membantu Nayeon. Nah, saat di kantor, pihak Motors tiba-tiba ngirim pesan apakah Nayeon benar-benar serius dengan keputusan kemarin. Membuat Nayeon bingung, segera menanyakannya kepada Yunho. Tapi Yunho pura-pura sibuk, karena malam ini ia memang berencana nginap di hotel tua itu, buat mikirin konsep rebrandingnya. Tapi ya, lagi-lagi mereka bertukar tubuh, membuat Nayeon hampir gila mengapa di saat yang genting malah kejadian seperti ini. Ingin segera pergi, tapi pastinya ketiga orang ini menahannya. Jadinya Nayeon yang terjebak di tubuh Yunho harus begadang sampai tengah malam ngurusin hal tak penting itu. Tapi karena sudah tak sabar, ia pun memaksa pergi. Sialnya, lampu malah padam, membuatnya panik karena rasa-rasanya penyakit anehnya itu kumat, padahal ia berada di tubuh Jungwoo. Beruntung yang lain segera menolongnya, langsung membawanya keluar. Tapi ya, Nenek Sarah hanya ingin minta maaf karena marah-marah kemarin. Bercerita kalau cucunya tuh adalah anak yang baik, tapi berubah setelah ibunya meninggal. Makanya ia marah saat mendengar mereka ingin mengubah konsep hotelnya. Toh ia hanya ingin meramaikan hotelnya kembali, tapi tetap menjaga kenangan yang ada di sana. Membuat mereka semua terdiam. Besoknya, Nayeon sebagai Yunho menjelaskan kepada Sarah dan neneknya kalau mereka akan tetap melakukan branding, tapi tidak mengubah konsepnya. 브랜딩하실 생각 없으시잖아요. Ya, setelah mendengar cerita sang nenek semalam, serta memperhatikan hotel tersebut, Nayeon ngerti bahwa kenangan yang tak ingin dilupakan sang nenek, yaitu kenangan berharga saat membesarkan Sarah. Mulai dari jam dinding kuno, coretan di dinding, sepeda di lorong hotel, dan semua yang ada di sana. 대성장에 새겨진 세월을 지키고 싶습니다. Alhasil, mereka pun nge-branding hotel tersebut sebagai hotel bergaya retro modern. Sebuah hotel di mana waktu berhenti untuk mengingatkan pengunjungnya atas kenangan indah bersama keluarga. Dan sebenarnya pengunjung aneh yang beredar sebelumnya hanyalah sebuah rumor karena sang nenek pasti mengusir mereka. Dan untuk anak di bawah umur, Sarah yang mengundangnya untuk makan bersama. Dengan begitu, Nayeon pun memberi kepercayaan kepada mereka melakukan brandingnya, membuat mereka sangat terharu. Namun saat ingin pergi, Direktur Han tiba-tiba ngirim pesan. Membuat Nayeon bingung dengan apa yang direncanakan Yunho. Mencoba menghubunginya tapi tidak diangkat. Namun kepalanya lagi-lagi sakit sehingga mereka bertukar tubuh. Dan pastinya Nayeon tambah bingung dengan apa yang dilakukan Yunho pada tubuhnya. Mengapa dirinya memesan karangan bunga putih khusus buat orang meninggal. Mencoba memutar rekaman suara membuatnya sangat terkejut karena Yunho yang menggunakan tubuhnya malah membatalkan proyek Motors tersebut. 진실을 알고 싶다면 낙연사로 오세요. Nah, Nayeon yang sampai hanya menemukan foto Daan yang ternyata sudah meninggal. Dan tak berapa lama, Yunho pun datang menjelaskan kalau ia pertama kali bertemu Nayeon bukan 2 tahun yang lalu, tapi 5 tahun lalu. 기억해내요. 일주일 줄게요. Seketika, Nayeon teringat malam 5 tahun lalu itu, di mana ia menolak permintaan Yunho
dengan kata-kata tadi. Sehingga saat memperhatikan foto Daan baik-baik, ia akhirnya ngerti siapa Yunho sebenarnya. Di lain sisi, Yomi yang mencari Nayeon tapi tak ketemu, terpaksa menelponnya, ingin memberikan sebuah hadiah. Nayeon sih tak peduli itu, karena ia ingin mencari Yunho. Namun, hadiah dari Yomi sudah beredar, yaitu sebuah postingan yang akan mengungkap masa lalu Nayeon. Jadi sebelumnya, Yomi mendengar dari Sinam bahwa tujuan Yunho sebenarnya terkait dengan masa lalu kelam Nayeon. Sehingga ia diam-diam ke rumah Yunho menemukan sebuah artikel insiden 5 tahun lalu itu. Nayeon sendiri kembali ke apartemennya mengira Yunho ada di sana, tapi ia hanya menemukan artikel berserakan terkait insiden itu, di mana sebuah pabrik lilin terbakar dan menewaskan 1 orang, membuatnya teringat awal tangan-tangan iblis aneh itu selalu muncul mencekiknya, yaitu saat ia melayat di pabrik terbakar itu. Di saat yang sama, Direktur Han senang karena Yunho berhasil menggagalkan Nayeon dalam proyek motors tersebut, sehingga ia setuju mengabulkan permintaan Yunho, yaitu menunjukkan kebenaran dari insiden 5 tahun lalu. 모든 일에 책임이 있는 사람, 강나은 팀장. Karena itu, Yunho pun merenung di kuil, mengingat kisahnya bersama pacarnya dulu, yang dengan semangat mengembangkan lilin aroma khasnya yang diberi merek lilin Bandi. Dan itu sangat membahagiakan Yunho, karena ia ingin membantu Daan mempromosikan di grup Segye, biar brand lilin Bandi mendunia, memasang gelang couple sebagai bukti kalau mereka akan terus bersama. Tapi itu hanya sebuah kenangan, karena yang tersisa bagi Yunho hanyalah balas dendam. Di lain sisi, saat Nayeon lagi pusing-pusingnya, si Yomi malah muncul menyinggung lilin Bandi itu. Tapi Nayeon tak peduli, karena tujuan utamanya sekarang untuk menjatuhkan Direktur Han terlebih dahulu, mengingatkan agar Yomi hati-hati jangan sampai terlibat juga dengan masalah tersebut. Yah, Nayeon langsung ke grup Segye menghentikan rapat direksi karena ia ingin terang-terangan terkait proyek motors. Intinya, ia meminta izin agar grup Segye memperbolehkannya bersaing dengan Direktur Han. Ide mana yang paling bagus di antara mereka dalam branding produk baru motors. Tapi Han hanya tersenyum karena orang yang ia utus dalam proyek branding itu adalah Yunho, membuat Nayeon sangat terkejut. Tapi ya, mereka lagi-lagi bertukar tubuh, dan rupanya penyebab semua itu adalah kutukan Daan kepada Nayeon. 두 사람 모두 이번이 마지막 기회야. Nah, sebelum lanjut, kita kembali ke masa lalu saat Yunho membawa proyek lilin Bandi itu ke grup Segye. Tapi karena tak punya janji dan tidak ada akses masuk, ia malah diusir. Lalu, ya saat itulah mereka pertama kali bertemu. Namun Nayeon yang sibuk langsung mengambil berkasnya dan pergi dari sana, sampai-sampai lupa ID card-nya. Nah, saat ingin presentasi, Nayeon terkejut karena ternyata berkasnya ketukar. Tapi sebagai marketing profesional, ia tetap mampu mempresentasikannya tanpa bahannya tersebut. Di saat yang sama, Yunho yang pulang baru nyadar kalau berkasnya ketukar, sehingga ia terpaksa kembali ke sana, menerobos masuk, tapi tetap aja ditangkap security. Jadinya, ia tidak dapat mengambil berkasnya kembali. Sementara Hejung, yang saat itu masih menjadi manajer atasan Nayeon, memberi wejangan agar proyek branding lilin eksklusif mereka berhasil. 상대방이 필요한 걸 쥐고 있어야 내가 원하는 걸 얻을 수 있는 법이거든. Ya, ajaran itulah yang dipegang Nayeon yang saat itu masih jadi marketing biasa. Malamnya, ia pun mati-matian memikirkan branding lilin Charman. Tapi karena pusing, ia teringat dengan berkas tadi, mencoba mempelajarinya, dan karena merasa idenya masuk akal, ia pun menduplikatnya. Besoknya, sesuai ide lilin Bandi yang memakai aroma khas budaya, mereka pun menemui si John, pemilik aroma khas budaya tersebut yang sebenarnya digunakan untuk kosmetik. Awalnya si John menolak kerjasama, tapi teringat ajaran Hejung bahwa ia harus tahu kelemahan lawan untuk mendapatkan keinginannya. Nayeon pun mulai menyinggung kesehatan anak si John, berjanji akan membiayai pengobatannya asalkan si John setuju kerjasama. Nah, tak berapa lama setelah mereka pulang, Yunho baru datang, di mana secara kebetulan putra si John muntah darah. Alhasil, si John tak ada pilihan, terpaksa setuju bekerja sama, membiarkan aroma khas budaya yang dibuatnya dipakai brand lilin Charman.
Padahal kan Daenlah yang pertama punya ide menggunakan aroma tersebut sebagai lilin, tapi malah direbut grup Segye. Alhasil, Yunho tidak berhenti demo di depan grup Segye meskipun berkali-kali diusir. Dan karena tak ada jalan, ia yang berhasil menemukan nomor ponsel Nayeon segera menghubunginya, menuduhnya mencuri konsep lilin bandi. Namun, 일주일 줄게요. 일주일 안에 증거 찾아오면 인정해드리죠. di saat yang sama, Daen yang depresi karena satu-satunya harapannya musnah malah tidak sengaja menjatuhkan lilin hingga membakar rumahnya, dan Yunho yang baru tahu kebakaran itu segera ke sana. Tapi terlambat, pacarnya sudah tewas, membuatnya nangis sejadi-jadinya. Sementara Nayeon malah membakar semua bukti tersebut, termasuk harddisk milik Yunho yang menyimpan semua konsep lilin bandi. Jadi wajar jika Yunho sangat dendam kepada Nayeon. Masalahnya sekarang, mereka lagi-lagi bertukar tubuh, dan pastinya Yunho memanfaatkan tubuh Nayeon untuk menyerah dalam branding motors. Tapi pastinya Nayeon menghalangi, menyeret Yunho keluar, sehingga Yunho yang sangat marah mengungkap semua dendam yang dipendamnya. Mengapa Nayeon mencuri konsep pacarnya saat itu? Jadi dengan tubuh Nayeon, Yunho memastikan akan membalas Nayeon sepuasnya. Nah, Nayeon yang mengambil alih tubuhnya memaksa melakukan itu. Tapi jelas saja Yunho menolak. Dan masalahnya, Yomi yang diam-diam membuntutinya sejak tadi mendengar semua itu. Nah, Nayeon di tubuh Yunho akhirnya ngerti dengan dendam Yunho kepadanya. Tapi target utamanya sekarang yaitu mencari siapa topeng kelinci itu yang diyakininya adalah Direktur Han. Mumpung dirinya di tubuh Yunho yang pindah ke grup Segye di bawah Direktur Han yang dipercayakan mengurus branding motors tersebut, di mana si Han yang mengira dia Yunho memastikan Nayeon dikalahkan sesuai janji kerjasama mereka. Karena itu, ia pun meminta bantuan Udin Wati. Di lain sisi, Yunho yang menggunakan tubuh Nayeon tidak peduli dengan proyek motors tersebut. Toh tujuannya untuk menjatuhkan Nayeon, tapi mereka malah muncul membantu, membuat Yunho pusing. Di saat yang sama, Yomi memberitahu Sinam terkait rahasia Nayeon dan Yunho, membuat Sinam tertawa meledek Yomi yang kebanyakan nonton film. Lagian, mana mungkin sih orang bisa bertukar tubuh. Tapi karena Yomi serius, ia pun mencoba membuktikannya. Untungnya sih, Yunho bersikap sinis sehingga Sinam tidak percaya. Singkatnya, karena keseriusan mereka, Yunho malah terbawa suasana serius mengerjakan proyek tersebut. Jadi, biar jelas, pihak Motors ingin mempromosikan teknologi baterai hidrogen cair pertama di Korea yang disematkan pada mobil barunya. Namun mereka malah menemukan pihak lain yang mengklaim hal tersebut, membuat mereka bingung. Alhasil, mereka pun ke perusahaan bernama Jetski itu. Tapi rupanya, perusahaan itu sudah lama tutup, membuat mereka sangat ketakutan. Apalagi pintunya tiba-tiba kebuka. Ya, itu si Nayeon dan Udin Wati pergi begitu saja tanpa ngomong apapun. Sehingga mereka yang penasaran segera masuk bertemu CEO Jetski bernama Choi yang menjelaskan kehebatan teknologi hidrogen cair yang ditemukannya 10 tahun lalu. Hanya saja sekarang ia memilih diam setelah pria dari grup Segye tadi berjanji akan mengurus semuanya. 가만히 계시면 저희가 알아서 다 해드리겠습니다. Membuat Yunho bingung dengan apa yang direncanakan Nayeon sebenarnya. Nah, setelah berpikir panjang, Yunho pun memutuskan untuk memasukkan fakta tentang Jetski dalam presentasinya nanti di Motors. Karena menurutnya atasan Motors pasti tidak tahu permasalahan itu. Toh kebenaran jauh lebih penting dari sekadar memenangkan proyek itu. Dan Yunho meminta mereka tidak gabung dengannya. Jangan sampai itu membuat karir mereka hancur berantakan. Di lain sisi, Udin Wati rupanya diutus untuk mencari tahu sandi ruangan Direktur Han, sehingga Nayeon dapat masuk dengan mudah dan akhirnya menemukan harddisk yang menyimpan semua bukti 5 tahun lalu. Di saat yang sama, Sinam malah diam-diam ke ruangan Yunho untuk menghapus semua bahan yang akan dipresentasikan besok. Alhasil, paginya Yunho panik karena komputernya telah tereset. Tapi mau diapa, ia harus segera bergegas menjemput si Choi terlebih dahulu. Namun mereka malah pengen ikutan, toh mereka adalah rekan setim. 오케이. 그럼 우리 다 같이 최창주 대표
데리러 갑시다. Di saat yang sama, pihak Motors kita panggil Baron ini memastikan ke Han apakah Yunho dapat dipercaya. Membuat Han curiga apa jangan-jangan si Baron meninggalkan bukti. Jelas dong si Baron mengelak, padahal dari tampangnya dia berbohong. Sementara mereka malah keduluan Nayeon menjemput si Choi, di mana Nayeon memastikan ke Direktur Han untuk tenang aja karena si Choi sudah aman dengannya. Nah, presentasi pun dimulai, di mana pimpinan Motors hadir di sana, tak sabar menantikan presentasi mereka. Sementara Nayeon memberikan harddisk itu kepada Yunho sambil menyemangatinya, tidak lupa memberi bahan presentasi. Membuat Yunho tambah bingung, bukannya Nayeon akan kesulitan jika harddisk yang menyimpan bukti 5 tahun lalu itu ada padanya. Tapi Nayeon tak peduli, toh tujuannya melakukan itu memang memberikan jalan kepada Yunho. Alhasil, Yunho di tubuh Nayeon melakukan presentasi dengan membongkar kalau penemu teknologi tersebut adalah Pak Choi, di mana Pak Choi muncul bersama mobil yang menggunakan teknologi itu sebagai buktinya. Jelas dong si Baron dan Direktur Han panik, berusaha mengelak, tapi Yunho tidak membiarkannya, menjelaskan kalau ia mengungkap itu bukan untuk menjatuhkan Motors, tapi untuk melakukan kolaborasi branding, karena Jetski punya sejarah dalam menciptakan teknologi itu, sementara Motors punya dana untuk mengembangkannya menjadi lebih sempurna. Dan tentunya itu akan menjadi branding yang sangat efektif dibanding mencuri ide orang lain. Tak hanya itu, Nayeon di tubuh Yunho malah maju menunjukkan bukti kecurangan si Han yang menerima suap dari si Baron dalam memuluskan pencurian ide teknologi tersebut. Membuat Han sangat terkejut, tapi nasi sudah jadi bubur. Sejak awal, Nayeon memang merencanakan itu tanpa sepengetahuan yang lain. Alhasil, Yunho bingung dengan dendamnya dan malah membiarkan Nayeon melakukan itu agar tubuh mereka kembali. Tapi sebelum itu, Nayeon mengambil harddisk tersebut biar saat bertukar tubuh nantinya, Yunho dapat melihat isinya. Yah, semua itu membuat Yunho bingung, ingin membalaskan dendamnya. Tapi kok setelah melihat kebaikan Nayeon tadi, rasa-rasanya ia tidak mampu membalasnya. Besoknya, mereka pun kembali ke tubuh masing-masing, di mana Yunho segera membuka isi harddisk tersebut, sedih melihat video mendiang kekasihnya yang saat itu sangat semangat mengembangkan lilin bandi. Tapi rupanya ada satu video yang telah lama direkam Nayeon, berupa video permohonan maaf atas insiden tersebut. 저는 반디양초와의 콜라보를 통해 샤라망을 출시하려 했으나 Jadi sebenarnya saat itu Nayeon ingin melakukan branding kolaborasi antara Charman dan lilin bandi, sama seperti yang dilakukannya pada proyek Motors dan Jetski tadi. Tapi Haejung sebagai perwakilan grup Segye menolaknya, berjanji kepada Nayeon kalau dirinya lah yang akan bertanggung jawab, sehingga Nayeon terpaksa melanjutkannya. Tapi saat tahu Daan tewas terbakar, ia tidak jadi membuang harddisknya dan merekam permintaan maafnya itu, lalu ke lokasi kebakaran untuk memberikannya kepada Yunho. Tapi karena penyakit anehnya muncul, ia terpaksa menaruh harddisk itu di sana, lalu pergi. Dan disitulah Direktur Han menemukan harddisk tersebut. Nah, kembali ke sekarang, di mana Yunho meminta penjelasan atas hal itu. Bingung karena permintaan maaf Nayeon, yang ternyata dilakukannya sejak lama, membuatnya tidak mampu balas dendam. Di lain sisi, Direktur Han kini digugat atas tuduhan pencurian teknologi, dan pastinya JH memecatnya. Sementara Choi sangat bahagia setelah kolaborasinya dengan pihak Motors sukses besar. Dan karena semua itu, ketiga orang ini dinaikkan menjadi marketing tim utama, di mana Nayeon menugaskan mereka untuk membuat acara syukuran. Alhasil, mereka pun ke rumah Yunho, mengajaknya ikut dalam acara tersebut. Tapi rupanya, Yunho sudah mengemasi barangnya, berencana resign dari branding Sonsu. Toh tujuannya di sana sudah selesai. Di saat yang sama, Nayeon masih bingung karena topeng kelinci itu bukanlah Direktur Han. Artinya hanya ada dua orang yang tersisa yang dapat dicurigai, yaitu sang pimpinan JH dan Haejung yang 5 tahun lalu ingin bertanggung jawab atas insiden lilin bandi, tapi nyatanya mangkir dari tanggung jawabnya. 그룹은 결코 중소 스타트업의 기술을 훔친 적이 없습니다. 선배 Singkatnya, acara syukuran pun diadakan di kantor. Tapi karena Yunho tak muncul-muncul, mereka pun langsung ke rumahnya menculik paksa. Nah, saat acara dimulai, Haejung tiba-tiba mengajak Nayeon ngobrol. Tapi Nayeon mulai bertanya mengapa 5 tahun lalu
Hejung lepas tanggung jawab atas lilin bandi itu. Curiga jangan-jangan orang yang ingin membunuhnya adalah orang yang terkait dengan insiden tersebut. Membuat Hejun terdiam seolah-olah tahu siapa topeng kelinci itu. Nah, saat kembali, Yong-e pun memulai game inti, yaitu pemburuan harta karun, di mana mereka harus mencari harta yang tersembunyi dengan rekan masing-masing yang telah ditentukan. Dan Jungwoo jelas sangat senang melihat namanya bersanding dengan Nayeon. Segera mengajaknya pergi bersama, tapi karena Nayeon menolak disentuh, Jungwoo pun langsung menyatakan perasaannya. Jelas dong Nayeon nolak, toh ia memang tak suka kepada Jungwoo. Tapi anehnya setelah Nayeon pergi, Jungwoo dan Hejung saling bertatapan. Sementara Nayeon menemui Yong-e, memastikan rencananya berjalan lancar. Ya, sebelumnya Nayeon terkejut menemukan keanehan jadwal antara Jungwoo dan Hejung, yang rupanya selalu ada jadwal bersama, seperti makan siang. Padahal itu tidak wajar, sehingga ia melaksanakan acara syukuran itu sebagai kedok, khususnya perburuan harta karun, biar semuanya pada sibuk dan ia bisa memeriksa meja Jungwoo tanpa dicurigai. Tapi tiba-tiba lampunya malah padam, membuatnya sangat panik. Beruntung Yunho dengan sigap mencarinya dan membawanya keluar. Tapi Nayeon tiba-tiba nangis karena merasakan semua kepedihan Yunho selama ini, yang menyimpan dendam atas kesalahannya, tak ingin Yunho terluka lagi. Lalu 했으면 좋겠어. 저도 ya, sebelumnya Yunho sudah bermimpi di mana Daan menemuinya dan merelakan semuanya, berharap Yunho dapat move on bersama cintanya yang baru. Besoknya Yunho kini dapat tersenyum karena setelah bersama Nayeon, ia memang mencintainya. Hanya saja saat ini ia harus pamit karena memang ia tak punya tujuan lagi di perusahaan itu. Nayeon sih berusaha merelakan, tapi sebelum itu ia ingin membocorkan apa yang ditemukannya semalam. Ya, sebelum lampunya padam, ia menemukan flash disk di meja Jungwoo. Segera membukanya, di mana isinya adalah video asli saat ia didorong si topeng kelinci, yang tak lain adalah Jungwoo. Di mana saat itu Jungwoo yang panik langsung mengambil memori CCTV dan menggantinya dengan editan video, seolah-olah Nayeon terjatuh sendiri saat mabuk. Nah, melihat itu Yunho jelas marah, ingin segera melapor ke polisi karena tak ingin Nayeon dalam bahaya lagi. Tapi Nayeon malah menghentikannya. Toh selain ia dapat menyelesaikannya dengan caranya, sekarang ia sudah tak takut lagi karena ada Yunho di sisinya. Singkatnya, saat reuni marketing angkatan, salah satu teman mereka tiba-tiba memberikan undangan nikah, sehingga terjadilah pembahasan cinta antara Yomi, Jungwoo dan Nayeon. Tapi Nayeon secara terang-terangan mengungkap Yunho sebagai pacarnya, membuat Yomi senang, berbeda dengan Jungwoo yang nampak marah. Dan memang Nayeon sengaja melakukannya, dan sesuai dugaan, si topeng kelinci muncul di kantornya. Langsung mencekik Nayeon, tapi Yunho sudah bersiap sejak tadi. Alhasil, Nayeon pun membuka topengnya, yang pasti adalah si Jungwoo. Jelas dong, Jungwoo bingung mengapa mereka tahu, sehingga Nayeon menunjukkan flash disk itu. Seketika Jungwoo protes, seandainya Nayeon memberi cinta kepadanya, mungkin ia tidak akan pernah menyerangnya. Namun Nayeon tak percaya, karena ia tahu pasti bahwa Jungwoo yang dikenalnya tidak sejahat itu. Toh ia yakin bahwa Jungwoo disetir orang lain. Di saat yang sama, Hejung malah mempengaruhi Yomi, menjelaskan kalau sifat Yomi lah yang sangat mirip dengannya dan lebih pantas mendapatkan posisi penting dibanding Nayeon. Ya, Jungwoo akhirnya mengakui kalau orang yang menyetirnya adalah Hejung. Jadi, peningkatan karir Nayeon yang berhasil dengan branding XUBT saat itu membuat Hejung takut jangan sampai Nayeon yang bisa saja setara dengannya mengetahui rahasia di balik insiden 5 tahun lalu. Makanya menghasut Jungwoo untuk menakut-nakuti Nayeon, lalu muncul sebagai pelindung biar Nayeon menerima cintanya. Padahal mah siapapun wanitanya, cintanya tentu tak dapat diraih dengan cara licik seperti itu. Dan karena hal tersebut, barulah Jungwoo tersadar kalau apa yang dilakukannya selama ini salah. Tapi tiba-tiba rumor beredar kalau pimpinan JH punya anak di luar nikah, yang pastinya rumor tersebut akan membuat saham Segye anjlok. Seketika Nayeon teringat kalau hal yang sama terjadi 5 tahun yang lalu
seolah-olah hal yang sama akan segera terjadi. 그때처럼. 참 한결같으시네. Yah, Jeha tentu panik dengan berita tersebut, tapi Hejung muncul meyakinkannya bahwa rumor itu dapat dikonter dengan pemberitaan yang lebih besar. Toh publik lebih cepat lupa dengan masalah seperti itu. Jadi 5 tahun lalu, Hejung dengan sengaja menyebarkan rumor bahwa Jeha pemakai, dan dia jugalah yang mengajukan diri memperbaiki masalah tersebut, tapi dengan syarat menutup sementara Segye Pusat dan membuat branding Sonsu sebagai perusahaan cadangan. Lalu saat situasi tenang, Jeha wajib menarik kembali Hejung ke pusat, tentunya dengan posisi direksi. Ya, Hejung benar-benar licik, selain mengincar posisi penting, ia juga memanfaatkan masalah itu untuk menyelesaikan kasus pencurian ide lilin Bandi, di mana ia menyuruh seseorang membakar tempat itu. Jadi sebenarnya saat lilin tersebut terbakar, orang-orang berdatangan menolong Daan, tapi suruhan Hejung malah membuat listriknya konslet sehingga tempatnya benar-benar terbakar sekaligus membunuh Daan. Dan pemberitaan itu akhirnya menutup rumor pimpinan JH sebagai pemakai. Intinya, cara licik seperti ini selalu digunakan oknum pejabat di dunia nyata, membuat masalah baru agar publik melupakan masalah yang sebenarnya yang lebih penting. Dan sekarang, Hejung lagi-lagi menggunakan cara tersebut untuk membungkam Nayeon, dan kali ini yang menjadi suruhannya adalah Xiaomi. Singkatnya, mereka lagi-lagi dapat proyek baru, yaitu membranding ulang kantor mereka yang terancam bubar karena pemberitaan pimpinan JH. Namun tiba-tiba Hejung muncul memberikan surat pemecatan kepada Nayeon. 사연은 곧 뉴스에서 보면 될 것 같고. Ya, sebelumnya Yomi bersaksi di depan media bahwa selama ini Nayeon sebagai atasannya selalu menyalahgunakan kuasa berlebihan, salah satunya memberikan diskon gede-gedean kepada klien. Tentunya klien harus memberikan setoran yang masuk ke saku pribadi Nayeon. Alhasil dengan pemberitaan itu, Nayeon yang dituduh merugikan perusahaan langsung dipecat sambil menunggu hasil penyelidikannya. Tapi Nayeon yang diseret ke kantor polisi malah tenang aja, seolah-olah sudah merencanakan sesuatu. Malamnya, Yomi ternyata berhasil menculik Yunho, di mana Hejung dengan tampang bengisnya senang melihat Yunho tak bisa apa-apa. Tapi dia lupa dengan ketiga orang ini. Apalagi Nayeon yang selesai diperiksa sudah mempersiapkan semuanya, termasuk branding ulang kantor mereka. 이제 가시죠. 마지막 PT 준비하러. Ya, sebelumnya mereka sudah tahu kalau Yunho akan diculik. Makanya mereka sengaja mengikuti cara main Hejung biar rencana pamungkas mereka tidak ketahuan. Besoknya, karena berhasil membantu JH menangani masalah itu, Hejung pun diangkat menjadi direktur pusat. Tapi mereka, termasuk Yunho, tiba-tiba datang, di mana Nayeon langsung maju melabrak Hejung. 한번 준비한 취임사일 텐데 이렇게 버벅대는 걸 보이더니 Mengapa begitu? Jadi kemarin, Nayeon ternyata meminta bantuan Sinam untuk membuntuti Yomi, sehingga saat tahu lokasinya, Sinam pun mengabarkan mereka, yang akhirnya datang menyelamatkan Yunho dengan alat seadanya. Nayeon sendiri langsung minta maaf kepada Yomi. Jujur, kalau selama ini tuh, ia salah tidak memperhatikan orang-orang di sekelilingnya, termasuk Yomi, yang akhirnya jadi begini. Membuat Yomi seketika nangis sesenggukan, mengakui kesalahannya juga. Yah, Yomi sebenarnya sadar kalau apa yang dirahkan Hejung salah. Karena itu, mereka pun berpelukan sambil mengingat kenangan saat pertama kali mereka berkenalan sebagai marketing baru di kantor itu. Intinya sih, mereka semua akhirnya berdamai dan bekerja sama melengsarkan biang kerok ini. Di mana sekarang Nayeon menjelaskan semua akal-akalan Hejung di depan umum, mulai dari insiden 5 tahun lalu sampai rumor pimpinan JH sebagai pecandu dan punya banyak anak. Tapi terlepas dari semua itu, untuk mengkonter rumor yang beredar, Nayeon menunjukkan ide branding terbarunya, yaitu proyek Sonsu. Jadi, sebagai perusahaan di daerah Sonsu, mereka akan membantu UMKM daerah tersebut untuk berkembang, tentunya dengan metode branding Sonsu yang ramah dan manusiawi terhadap semua kalangan, di mana itu semua digambarkan dengan logo pimpinan JH sebagai pengusaha nakal dan kaya tapi ramah kepada semua orang. Seketika JH setuju dengan rencana tersebut, berbeda dengan Hejung yang menolaknya mentah-mentah, bahkan menuduh Nayeon sebagai penjahat perusahaan. Namun,
서은호는 쓸데없이 나랑 너무 많이 엮였어. 5년 전 일도 XUBG 팝업도 결국 다 당신이 강나원을 밟기 위해. Ya, Yunho memang sengaja ditangkap biar dapat memancing Hejung untuk ngaku sendiri dan pastinya ia merekam pembicaraan itu. Termasuk pengakuan Hejung terkait penyebaran rumor buruk pimpinan JH. Jelas dong, JH marah, tak pikir panjang, langsung memecatnya. Hejung sih berusaha mengejar, membela diri, bahkan ingin menyerang Nayeon. Tapi Yomi menghalanginya, begitupun Jungwoo mengakui kalau ia menyerang Nayeon karena dihasut si Hejung. Alhasil, Hejung yang tak dapat berkelit lagi malah tertawa puas sambil mengungkit lilin bandi. Beruntung, Nayeon segera menggenggam tangan Yunho yang hampir saja menghajar si Hejung. Tak berapa lama, polisi pun datang menangkap Biang Kerok ini, termasuk Jungwoo yang harus menjadi saksi. Dan dengan begitu, semua masalah pun selesai dengan mereka yang saling berpelukan. Singkatnya, Nayeon pun diangkat menjadi direksi termuda grup Segye, sekaligus CEO branding Sonsu. Dan sebagai CEO, Nayeon mengubah sistem kerja di sana. Tak ada lagi namanya tim buangan. Pokoknya mereka kerja profesional demi mengembangkan perusahaan. Hanya saja Yunho tetap memilih resign, memandangi tempat kerjanya yang usang itu sambil mengingat kebersamaan mereka. Ia juga pamit kepada Nayeon, selain sudah tak punya tujuan di sana, ia juga butuh waktu untuk melupakan semua kenangan pedih itu. Setahun kemudian, branding Sonsu berkembang dengan sangat pesat, tapi mereka tetap sedih karena tak pernah lagi melihat Yunho. Yomi sendiri dengan setia jadi asisten Nayeon yang tak seperti dulu. Nayeon kini tak menyalahkan Yomi jika terjadi masalah sepele. Selain itu, Jungwoo yang kini pindah kerja minta maaf ke Nayeon, berjanji tak akan mengganggunya lagi. Namun tiba-tiba Nayeon melihat bayangan Yunho di luar, segera mengejarnya. Tapi Yunho menghilang entah kemana. Besoknya mereka mengabari Nayeon kalau ada brand sepatu terbaru yang ingin menggunakan jasa mereka untuk membuat toko pop-up di pabrik sepatu buangan tangan itu. Membuat Nayeon bingung karena merasa familiar dengan desain sepatu tersebut. Alhasil ia pun bertemu pemiliknya yang tak lain adalah Yunho. Jelas dong Nayeon sangat senang, apalagi Yunho memastikan kalau ia sudah move on. Makanya menemui Nayeon sekarang dan tamat. Ya, drama ini memberikan gambaran bagaimana kerasnya dunia kerja. Yang terkadang saling sikut demi karir, ada juga suka cari muka, ada juga yang toksik. Padahal intinya semuanya akan beres dengan sistem dan kerjasama yang baik. Toh masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dan yang terpenting, kejujuran adalah segalanya. Jangan sampai menghalalkan segala cara demi meraih kesuksesan. Sekian dari saya yang tidak bosan-bosannya menghantui kuota kalian. Wassalam.